فاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والجن وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا نور الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعابد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم والمغفرة وبركاتهم مع أسرار منوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل. وعليك بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما، فإنهما دين الله القويم وصراطه المستقيم. من أخذ بهما سلم وغنم ورشد وعصم، ومن حاد عنهما ضل وندم وهلك وكسم. فاجعلهما حاكمين عليك فاجعلهما حاكمين عليك ومتصرفين فيك، وارجع إليهما في كل أمرك ممتثلا لوصية الله ووصية رسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ومعنى قوله فردوه إلى الله والرسول أي إلى الكتاب والسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل. وعليك بالتمسك بالكتاب والسنة. Fasal, hendaknya kamu berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, was sunnah dan sunnah Rasulullah, wal i'tisam bihima, dan bersandar terhadap keduanya, berpegang teguh dengan keduanya. Fa innahuma dinullah, maka sesungguhnya Al-Quran dan hadis Rasulullah itu adalah agama Allah. Dinullah al-qawim, agama Allah yang lurus, yang tegak. Wasiratuhul mustaqim, jalannya Allah yang lurus, yang tidak berbengkok-bengkok, berbelok-belok. Man akhadha bihima, siapa orang yang mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran dan hadis, salima, dia pasti selamat, wa ghanima, pasti meraih keuntungan, wa rasyada, pasti benar, bagus, pasti tepat, wa usima, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man hada, siapa yang menyebal anhuma, dari Al-Quran dan hadis, dhalla, sesat, wa nadima, pasti dia tadi kecewa, menyesal, wa halaka, dan celaka, wa kusima, dan dia dihancurkan oleh Allah. Karena itu faj'alhuma hakimain, maka jadikanlah Al-Quran dan hadis keduanya menjadi hakim alaika, atas kamu, wa mutasarrifan, dan yang menggerakkan, fika, dalam urusanmu, warji' ilaihima, dan kembalilah kepada Al-Quran dan hadis,
fi kulli amrik, di seluruh urusan kamu, mumtathilan li wasiyatillah, karena patuh dengan wasiat Allah, wa wasiyati rasulih, dan wasiat rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulullah Muhammad, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang berkuasa di antara kamu, pemerintahan yang sah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika ada percekcokan di antara kamu dalam satu masalah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan masalah itu kepada keputusan Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kamu menjadi orang yang beriman dan hari kiamat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah lebih baik dan paling bagus takwil pemikiran. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan itu adalah pokok daripada agama Islam. Orang kalau ngaku mukmin, ngaku Islam, nggak ada lagi sudah kecuali harus mengakui aturan itu adalah aturan Allah dan aturan Rasulullah. Nggak bisa diputarbalikkan. Kapan dia melihat bahwa ini aturan Allah dan Rasul kurang tepat, kurang bagus, justru aturan yang dibuat oleh DPR yang lebih bagus, atau aturan yang dibuat oleh manusia lebih bagus, maka dikhawatirkan orang itu akan murtad nantinya. Keputusan Allah dan Rasul harus dijunjung tinggi oleh orang yang beriman. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dalam ayat yang lain Allah menggambarkan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai agama, aturan agama itu Al-Quran dan hadis ini sebagai tali di mana manusia tadi itu berhubungan dengan Tuhan atau dia bergantung dengan Tuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka hendaknya kamu tadi itu berpegang teguh dengan tali Allah. Jangan kamu berpisah daripada tali Allah. Kalau udah jadi Islam, tahu Al-Quran dan hadis, jangan kamu lepas hanya karena jabatan kamu, hanya karena cita-cita kamu yang terbatas dalam urusan duniawi saja. Pegang teguh sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan ini wasiat Allah adalah jalan lurusku, kata Allah, yaitu agamaku. Ikuti jalan itu, aturan yang dibuat oleh Allah ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan kamu itu mengikuti jalan-jalan yang lain, cara-cara yang lain yang bertentangan dengan cara yang dibuat oleh Allah. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kamu berarti keluar daripada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau Anda membeli sepeda motor, tentunya
Pabrik sepeda motor itu lebih tahu bagaimana cara menggunakan sepeda motor itu. Dia memberikan petunjuk kepada Anda cara memakainya dengan baik. Misal sebelum kamu pakai, panasin dulu 10 menit. Pada jarak tertentu diganti ulinya. Alhasil mungkin ada di tune up pada setiap sekian bulan atau setiap tahun. Jika kamu melaksanakan sesuai dengan petunjuk produsen yang membuat sepeda motor tadi, insya Allah sepeda motornya akan baik, nggak rusak. Begitulah juga Allah menciptakan alam semuanya ini, membuat petunjuk bagi kita, itu Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang membuat alam, yang membuat Anda, yang membagi rizki, yang menerbitkan matahari, yang menenggelamkan matahari, yang menumbuhkan padi, itu adalah Allah. Membuat peraturan yang ditaruh di dalam Al-Quran, memberikan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Maka jika kamu mengikuti Al-Quran, bisa dipastikan Anda menjadi orang selamat, berbahagia, beruntung dunia sampai akhirat. Beli sepeda motor dikasih buku petunjuk, nggak ngikuti buku petunjuk, membuat keputusan sendiri. Wah, ini harus diganti uli, udah nggak relevan lagi uli sekarang ini, kecap. Wah, ini harus dipanasi, wah nggak usah, nggak relevan lagi, ini harus disiram es. Dirubah sama dia, maka hancur itu sepeda motor, rusak itu sepeda motor. Kenapa? Karena Anda tidak mengikuti petunjuk produsen. Begitulah juga Allah menyatakan ini jangan dilakukan. Perempuan tutup aurat kamu, tapi dia menyatakan udah nggak zamannya lagi, dirubah, dibuka auratnya. Maling harus tobat, kalau dituntut potong tangannya, nggak bisa itu dilakukan, ini bukan zamannya lagi, cukup dipenjara 3 tahun. Itu pun dapat remisi 2 tahun, tinggal setahun. Dia menganggap keputusan manusia lebih baik daripada keputusan Tuhan. Maka kehancuran yang akan terjadi, keributan yang akan terjadi. Kenapa? Tidak mengikuti aturan yang diatur oleh pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Karena itu, jika kamu beriman kepada Allah dan Rasul, maka tiada lain harus kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kamu berbeda dalam satu masalah, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu menjadi orang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Karena itu dikatakan dalam satu hadis, fihi, masalah Al-Quran, fihi naba'u, bismillahirrahmanirrahim, fihi naba'u ma qablakum, fihi naba'u ma ba'dakum, wa hifza fihi hukmu ma bainakum. Di dalam Al-Quran itu ada kabar-kabar sebelum
Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi, cerita-cerita umat-umat yang dahulu. Di dalam Al-Quran juga ada kabar-kabar tentang yang bakal terjadi setelah zamannya Rasulullah. Bagaimana itu kiamat, bagaimana itu mahsyar, bagaimana itu surga, dan seterusnya. Dan di dalam Al-Quran ada hukum yang Allah atur di antara manusia. Faman qala bihi sadaqa. Siapa orang yang berkata berdasarkan Al-Quran, gak perlu diragukan, pasti benar. Bagaimana ceritanya Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim, pasti benar. Bagaimana Ashabul Kahfi, bagaimana cerita Nabi Nuh, bagaimana cerita Fir'aun, gak perlu ahli sejarah, gak perlu ahli apa itu yang purbakala. Siapa yang berkata berdasarkan cerita Al-Quran pasti benar. Waman hakama bihi adalah, dan barang siapa yang menghukum berdasarkan Al-Quran pasti adil. Wamanil tamasal huda min ghairihi adallahullah. Dan siapa orang yang masih mencari-cari petunjuk selain Al-Quran, pasti dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So contoh lek dia wis komplit Al-Quran itu, Pak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bima in i'tasamtum bihi lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku wasiatkan kepada kamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadisku, kata Rasulullah. Baca Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang umat Islam bukan mempelajari isinya, baca aja nggak ada waktu, apalagi mempelajari. Subhanallah. Kenapa sih orang-orang dahulu, kalau kita tengok ke belakang, bagaimana kejayaan Islam dahulu, dengan ilmiahnya, dengan pemerintahannya, dengan kekuatan militernya, dahulu lebih daripada negara-negara superpower yang ada sekarang ini. Kenapa? Tahukah Anda? Karena mereka orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis, berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Setelah perang salib, dan di situ umat Islam sudah mulai cenderung dengan ajaran-ajaran di luar daripada Islam, maka berbalik kitab-kitab umat Islam dikuasai sama orang-orang Nasara, dibakar, dimasukkan ke dalam laut sampai lautan itu menjadi hitam dan disebut sekarang laut hitam. Itu karena kitab-kitab yang dahulu ditulis dengan tinta dilempar ke lautan itu berjuta-juta judul karya-karya umat Islam. Kemudian sekarang mereka membuat dengan bahasa-bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Israel, bahasa Belanda, dan itu yang dipelajari oleh umat Islam. Dia merasa kagum, wah pemikiran mereka hebat, tapi dia tidak mempelajari bagaimana tafsir Tabari, bagaimana Imam Suyuti, bagaimana Ibn Hajar, bagaimana A'immatul Arba'ah, bagaimana mereka tidak mempelajari. Bahkan hadis Rasulullah enggak mempelajari, bahkan Al-Quran, kitab suci agama Allah Islam, tidak ia pelajari. Yang diceritakan akhirnya bagaimana si fulan, master itu, master ini berkata, qala Nabi, enggak ada lagi sekarang. Subhanallah, subhanallah. Lenyap seakan-akan. Kenapa demikian? Karena Anda
telah tercuci otaknya, diajak kagum kepada mereka, bukan kagum terhadap ulama-ulama yang mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mundur jadinya, inti muridnya mereka sekarang. Karena itu kembali lagi ke ajaran Allah dan Rasul. Jika Anda kepingin jaya, ada satu riwayat, beliau pernah bersabda begini, idza 'azzamat ummati ad-dinar wa dirham nuzi'at minhum haibatul Islam wa hurima anhum atau alaihim barakatul wahyi. Hurimat alaihim barakatul wahyi. Makna hadisnya begitu. Jika umatku sudah mendewa-dewakan dinar dan dirham, maka kewibawaan Islam dicabut oleh Allah. Sekalipun mayoritas umat Islam gak berkutik, sekalipun dia hidup di kota santri, gak ketok santri nih. Walaupun wali kota dan DPR-nya santri, kadang-kadang masih ketakutan untuk mengeterapkan kota santri. Walaupun DPR-nya banyak yang santri, masih dia tadi itu maju mundur untuk membuat perda-perda yang santri. Kenapa? Karena udah mendewa-dewakan dinar dan dirham. Kalau udah yang didewakan itu materi, yang dituhankan itu materi, maka kewibawaan Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat bagaimana orang Hindu yang ada di Bali betul-betul berwibawa. Peraturan yang seluruh Pulau Bali, jika ada di hari raya Nyepi bagi mereka, semuanya harus mati lampu walaupun masjid. Semua pertokoan, pekerjaan tutup semuanya, nggak boleh bekerja. Walaupun airport, bandara tutup, nggak boleh ada yang bekerja. Mereka penyembah berhala mempunyai wibawa, tapi kenapa umat Islam yang ada di kota santri tidak berwibawa? Karena lebih mengedepankan materi daripada agama Allah. Nyata kan? Kemudian jika umatku ini, kata Nabi, mendewakan, menuhankan materi, dinar dan dirham, hurimat alaihi barakatul wahyi, maka dicegah oleh Allah berkah daripada wahyu. Berkah daripada wahyu. Yeswi. Ambil semutnya. Al-Quran yang selalu dibaca dalam sholatnya bahkan. Subhanallah. Anda sholat baca Fatihah kan setiap hari. Umurnya kadang-kadang udah 70 tahun gak ngerti bacaan Fatihah, itu pun gak pernah tanya. Dia baca, ahli sholat gak pernah ditinggalkan, surat Al-Fatihah dibaca. Tapi semenjak balik sampai 70 tahun gak ngerti bacaan Fatihah, itu pun belum pernah tanya kepada seorang ustadz, Ustadz, ana baca Fatihah dari dulu, apa sih artinya? Enggak penting. Tapi Quran dia bolak-balik selalu dia baca. Kenapa? Jangan sampai ketinggalan informasi. Tapi Al-Quran jangan sampai mengerti. Subhanallah. Dia baca qul huwallahu ahad, falaq qul a'udzu birabbin nas, dia enggak ngerti artinya, tergerak sedikit pun untuk ingin memahami enggak. Nih. Bagaimana umat Islam urusan duniawi lebih daripada agama Allah, lebih daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena itu yang bisa menjayakan Islam Anda sendiri, saudara. Jika Anda mau kembali lagi ke Al-Quran dan hadis Rasulullah, Anda baca lagi Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka Islam akan jaya.
Yang ditakuti oleh orang-orang kafir bukan senjata Anda. Apa senjata Anda? Mulai biyen sampai saiki yo tetep ayarit. Tetep aja celurit. Mereka sudah membuat nuklir, atom, macam-macam dah. Bukan itu yang ditakuti, tapi mereka takut kalau Anda tetap istiqomah membaca Al-Quran. Mereka takut tetap Anda istiqomah sholat berjamaah. Mereka khawatir kalau masjid-masjid ini ramai. Mereka khawatir kalau yang menghadiri pengajian ini banyak. Itu yang ditakuti oleh orang musuh-musuh kita, bukan senjata Anda. Bukan demonstrasi Anda. Tapi tetapnya Anda tamassuk, i'tisam, berpegang dengan Al-Quran dan hadis, itulah yang paling dikhawatirkan. Kalau sudah Anda melepas Al-Quran dan hadis, berarti Anda tidak punya kekuatan sama sekali. Sama dengan orang yang ada di sungai, danau yang lagi arusnya keras, arus airnya keras, dia nggak ada pegangannya, maka dia dengan sendirinya akan mengikuti arus tadi itu. Tapi kalau dia punya pegangan yang kuat, maka sebesar apapun dia bagaikan batu karang, dia bagaikan gunung, angin model apapun, dia tidak pernah terombang-ambing dengan angin. Dia tidak bisa digulingkan oleh angin. Kenapa? Udah punya kekuatan bagaikan gunung. Loh, Anda kadang-kadang pengajian diceritakan Al-Quran dengan bal-balan, milih bal-balan. Hadis Rasulullah kalah. Ramadan, sholatut tarawih, khatmul Quran dengan sepak bola, lebih milih sepak bola kok. Mari ngono mikir gimana kita cara merangi Amerika. Gak usah perang dulu ente, perangi diri kamu sekarang dulu. Model-model demikian ini bukan untuk orang jihad. Model-model orang demikian ini perlu diajari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diajari niat lagi. Karena itu kita semuanya harus sadar kekuatan kita adalah bukan kekuatan fisik. Kekuatan kita adalah jika kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Tidak ada yang lebih istimewa setelah Al-Quran melebihi daripada hadis Nabi. Wah, ajaran Nabi ini ajaran istimewa, Pak. Nggak ada seperti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi? Mulai dari ibadah diajari sampai kebiasaan diajari. Ya Allah, kebersihan diajari. Cari agama selain Islam. Kalau kencing wajib untuk cebok, ada nggak ajarannya? Nggak ada. Islam mengajari Anda wajib istinja. Sebelum sholat, pakaian Anda harus bersih dari najis. Anda harus membersihkan dari hadas, yaitu berwudu. Kalau Anda punya jenabat, wajib mandi, membersihkan seluruh tubuh Anda. Disunnahkan dengan pakaian yang bersih dan rapi, pakai minyak wangi. Menuju ke masjid, jalan dengan tenang supaya nggak banyak berkeringat. Kemudian ngos-ngosan sampai ada di masjid karena lari-lari. Sholat dengan tenang. Subhanallah, diajar semuanya. Apakah hanya sholat? Enggak. Sampai Anda makan diatur. Bagaimana cara makan? Doa sebelum makan. Makan dengan tangan kanan, makan dengan jari, dengan 3 jari. Masuk rumah, keluar rumah, semuanya diatur oleh Islam. Subhanallah. Begitu lengkap agama ini yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur sampai tidur kembali, Pak, diatur. Cari agama yang lain dah. Yang model begitu, saya yakin walaupun pendidikan ada di sekolahan nggak mengajari begitu. Paling pendidikan sekolahan
Orang tua sendiri aja kalau ada anaknya mau kencing diantarkan ke kamar mandi, nggak diatur kaki kiri diuruna baca doa, enggak. Kalau kencingnya jongkok nak, kemudian cara bersihkan najis, enggak. Tapi Nabi mengatur, saudara. Kaki kiri baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jongkok, cara bersihkan najis diatur oleh Nabi. Kalau kita, walaupun kita cinta sama anak kita, udah kita taruh ada di kamar mandi, mau berdiri, mau jongkok, mau koprol, nggak ngurus sudah. Aturan-aturan ini saudara, subhanallah, yang diatur oleh sunnah Nabi, oleh hadis Nabi ini, itu membuat Anda menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Nah, kalau kita mau berbicara secara rasional, apa bedanya manusia makan dengan kera makan? Kita juga lapar, kera juga lapar loh. Kita perlu makan, kera juga perlu makan. Apa bedanya manusia makan dengan kera makan? Bedanya kalau manusia makan ada aturannya, ada akhlaknya. Makannya duduk, sebelum makan baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Makan dengan tangan kanan, setelah makan dia baca doa, itu manusia. Kalau kera, makan nggak mikir, nggak pakai cuci tangan, nggak pakai bismillahirrahmanirrahim, makan dengan tangan kiri, makan sambil berjalan sambil ngelantong. Karena itu kalau sampai nanti ketemu ada orang pakai serban makan dengan tangan kiri, kera makan tangan, kera makan tuh, kera serbanan makan. Loh, ini serius. Loh, Nabi sudah ngatur supaya menjadi orang sempurna kok nggak nurut? Minumnya dengan tangan kanan. Minum dengan aturan jangan kamu meniup ada di minuman kamu. Dengan 3 kali minuman, 3 kali nafas. Doa sebelum minum dan setelah minum ada aturannya. Subhanallah. Apa bedanya kencing kucing kucing kencing dengan manusia kencing? Apa bedanya? Kalau kucing mau kencing yang dicari itu pagar sama tanduran pohon. Jalan cari tanduran pohon atau pagar atau cagak kencing cor itu. Kalau manusia itu kalau kencing cari tempat khusus untuk kencing, yaitu kamar mandi, toilet. Masuknya dengan tangan kiri, dengan kaki kiri, jongkok, dibersihkan najisnya. Kalau kucing nggak begitu, nggak cari toilet. Karena itu kalau sampean ketemu nanti ada pemuda-pemuda berjalan kemudian cari tanduran kencing, oh kucing itu. Subhanallah, begitu mulia agama Islam ini. Cuma kita nggak mempraktekkan ajaran ini. Kita minum, kalau kita baca doanya Nabi dapat pahala. Caranya sesuai dengan aturan Nabi dapat pahala. Kita makan dapat pahala. Tapi kadang-kadang kita makan bagaikan binatang. Kita minum bagaikan binatang. Kita kencing dan berak bagaikan binatang. Bahkan rumah kita tidak kita hargai. Apa bedanya? Kambing masuk kandang dengan manusia masuk rumah. Manusia pasti masuk rumah ada aturannya. Kasih salam dengan yang ada di rumah, baca doa sebelum masuk rumah, berkah rumahnya. Kalau kambing nggak ada doanya, nggak pakai salam, langsung lonyor aja masuk ke kandangnya. Karena itu kalau Anda pulang nanti nggak pakai salam, nggak pakai doa, kambing masuk kandang itu namanya.
Karena itu tidak ada jalan lagi bagi umat Islam kecuali mengikuti ajaran Rasulullah. Mendidik anak-anak kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan juga berpegang teguh dengan ajaran Allah, Al-Quranul Karim, kitab suci yang tidak pernah berubah selama-lamanya, mukjizat yang kekal, yang abadi. Hadirin sekalian rahmati Allah. Karena itu kekuatan Islam bergantung kepada Anda. Allah sudah memberikan Al-Quran, Allah sudah memberikan ajaran Nabi Muhammad yang begitu sempurna, tinggal Anda merespon atau tidak. Jangan-jangan Al-Quran yang begitu hebat, yang begitu mulia, yang begitu komplit, ternyata kita taruh ada di belakang punggung kita. Kita tidak peduli, tapi urusan duniawi yang ada di hadapan kita, ilmu-ilmu duniawi yang ada di muka kita. Jangan-jangan aturan Muhammad Rasulullah udah Anda sendiri tidak tertarik untuk melakukannya, tetapi Anda lebih mengedepankan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Manusia yang bahkan bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya menjadi orang yang sadar, membentuk keluarga yang sadar, anak-anak yang sadar, yang mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.